kuliah kemarin minggu lalu saya udah upload gitu ya. Oke, jadi sekarang saya kemarin saya kelupaan bahas ini dulu terkait dengan SAP ya. Ini terkait mata kuliahnya, kodenya. Sudah terlihat ya? Oke. Jadi ini mata kuliah FI 2211, selektivitas khusus. Ya. Jadi ini terkait dengan silabus ringkas dan lengkapnya. Mungkin nanti untuk teori relativitas umum ini akan ya mungkin karena relativitas khusus ya, jadi mungkin untuk yang relativitas umum mungkin kalau sempat saja ya kita fokuskan ke relativitas khusus. Kalau idenya sebenarnya bisa dikatakan relativitas khusus ini ya suatu yang lebih revolusioner ya sebenarnya dibanding dengan relativitas umumnya. Karena istilahnya Einstein itu merumuskan relativitas itu dengan memperkenalkan dari ruang waktu gitu ya, ruang waktu yang bisa dikatakan berbeda gitu dengan rumusan klasik. Jadi itu yang merupakan salah satu milestone-nya di sini. Sedangkan relativitas umum itu bisa dikatakan generalisasi, jadi dia masih menggunakan relativitas geometri ruang waktu, tapi dia diperumum gitu. Tapi ide tentang penggunaan relativitas ruang waktu Minkowski atau ruang waktu, ide konsep tentang ruang waktu dalam relativitas itu memang yang milestone-nya itu di relativitas khusus sebenarnya. Gitu. Jadi makanya ketika kita berbicara tentang kerangka non-inersial secara umum atau kerangka secara umum di fisika, itu kita istilahnya tinggal mengeneralisasi aja dari relativitas khusus yang bisa dikatakan dia itu ruangnya flat atau datar gitu, ke lengkung yang lebih umum. Nah, konsep ruang waktu ini bisa dikatakan ya di matematika sih sebenarnya mungkin sudah ada rumusannya ya. Tapi orang mulai intens berbicara mereka meneliti tentang geometri ruang waktu itu mungkin ketika pasca kelahiran relativitas khusus. Jadi seperti itulah kurang lebih. Jadi memang relativitas khusus ini ya saya sendiri masih belum paham sekali gitu ya secara mendalam. Oke, jadi itu kenapa relativitas itu ya termasuk hal yang penting. Jadi ada dua revolusioner di sana. Satu teori klasik ya, yang masih mewariskan mekanika Newton itu di relativitas khusus, yang kedua teori kuantum. Dan kedua ini memang masih menjadi perdebatan. Oke, ini kurang lebih seperti ini gambarannya. Nah, bukunya ini bisa Anda download semua ya di sini. Resnick yang kita akan pakai dengan AP Friends dan juga Woodhouse ya. Jadi yang terbaru itu Woodhouse. Nah, Woodhouse ini biasanya nanti saya akan memakai buku ini biasanya terkait dengan ini formulasi kovarian dari relativitas khusus. Jadi dia merupakan yang formal formulation. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Dan ini penilaiannya seperti ini. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada, oke. Cukup jelas ya. Jadi nanti kita akan ada 2 kali ujian dan PR atau katakanlah tugas nih ya mungkin. Tugas.
Dan ujian ini biasanya ujian satu tuh ya ujian tertulis. Kalau ujian kedua biasanya bisa tertulis plus ada tugas lagi. Oke, ini terkait dengan materi-materi ini. Sebentar, nanti saya. Ya, ini kurang lebih lah gambarannya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Oke, jadi kemarin kita membahas tentang transformasi Galilean. Transformasi Galilean ini rumusnya seperti ini. Jadi secara umum, langsung sebentar ya. Oke, 1 menit lagi ya. Pak, izin memastikan, Pak. Ya, Yang di Teams emang tulisannya turn inlet ya, Pak? apa? Yang di Teams itu memang turn inlet ya, Pak? Soalnya tulisannya due-nya kemarin. Iya, kalau nggak salah di Teams itu turn in, diserahkan langsung. Oh, enggak, maksud saya ini tulisannya yang di kuis 1 itu terakhir ngumpulnya kemarin gitu, Pak. Hah? Oh, sebentar, Jadi, yang di Teams ya? jadi kalau ngumpulin tulisannya turn inlet, apa tidak masalah, Pak? Sebentar, berarti saya ini aja, sebentar, yang editnya gimana ya? Sebentar. Sebentar ya, sebentar. Caranya gimana ya? Kasih nggak apa-apa sih, harusnya sih nggak masalah. Terima kasih banyak, Pak. Perasaan bukan sekarang hari Kamis, bukan? Ya, Pak, hari Kamis, Pak. Sebentar. Biasanya suka ada, ini nih. Bentar, saya edit aja dulu. Oke, saya salah. 27 ya harusnya. Oke. Update. Oke, terima kasih. Permisi Pak, Ya, tadi juga dibuka di Edunex ya Pak, soalnya saya nggak bisa buka Edunex sekarang. oh ya udah, Anda serahkan ke tim saja. Oh, baik Pak. Ya makanya, jadi kan makanya saya butuh dua apa istilahnya, dua perangkat itu, dua apa istilahnya, mobile apa istilahnya, LMS learning management system itu. Setelah pakai Teams, takutnya nanti salah satu dari Anda tidak bisa buka apa namanya, Edunex gitu. Soalnya kemarin itu kelas saya itu tiba-tiba hilang aja di Teams gitu, makanya saya pakai Edunex gitu. Dan Edunex itu permasalahannya, kalau saya bisa buka, tapi kalau saya nggak tahu kalau Anda bisa buka nggak gitu. Eh, sorry, saya juga ini harusnya saya perbaiki lagi ya. Sorry. Harusnya bukan 626 ya, 726 ya. Bentar, maaf. Salah lagi. Update.
Mohon maaf, mohon maaf. Ya udah nggak apa-apa lah untuk pertama sih. Ini. Ya udahlah nggak apa-apa. Oke, jadi untuk pertama ini kita uji coba ya, Edunex dengan Teams gitu. Sorry, yang tadi yang tidak bisa buka Edunex apa Novia ya? Iya, Pak. Oke. Kalau sebelumnya bisa buka nggak Edunex? Bisa, cuman hari ini kayak kalau di-refresh tetap kosong gitu tampilannya, Pak. Oke, oke. Sama Pak, saya juga gitu Pak. Nggak bisa update, Oke. nggak bisa upload di Edunex. Oke, ya udah nggak apa-apa. Tapi saya tetap aja kalau nanti Anda bisa upload di sana juga nggak masalah. Jadi kita uji coba selalu pakai dua perangkat, satu Edunex, satu MS Team. Jadi nanti Anda mengumpulkan di Edunex dan di Teams ini. Karena tadi takut satu bermasalah gitu ya, makanya ini. Soalnya di Teams itu jarang-jarang betul bermasalah gitu. Karena baru kemarin aja tuh kelas saya yang fisika dasar hilang tiba-tiba gitu. Ya udah. Untungnya udah dibentuk grup WA, jadi makanya saya waktu itu minta grup WA itu takutnya suatu waktu itu di Teams itu hilang gitu ya, karena saya udah upload file segala macam. Di Edunex juga udah saya upload file gitu ya, cuma apa namanya kalau di Edunex khawatir Anda nggak bisa buka. Gitu. Oke, jadi ini saya buktikan. Jadi kalau kita tahu hukum kolom itu kan seperti ini ya. Jadi kalau ada dua buah muatan, Q besar itu adalah misalkan sumber, dan Q kecil itu adalah muatan uji, kita nyebutnya. Nah, R tidak ada bawah, itu adalah koordinat sumber, yang satu lagi itu adalah koordinat koordinat medan gitu ya, kita nyebutnya. Jadi rumus hukum kolom itu seperti ini. Jadi R dikurangin R prime, R tilde, itu kali dengan vektornya, ini besarnya. Nah, kita tahu bahwa transformasi Galilean kan seperti ini. Jadi kalau R itu menjadi R prime kurangi V kali T, kemudian R tilde itu juga sama. Itu R prime dikurangi VT. Jadi kalau diselisihkan, itu akan sama. Jadi selisih dua vektor antara vektor posisi medan dengan vektor muatan sumber gitu. Itu sama. Oke, ada sampai sini ada pertanyaan nggak? Mau nanya Pak. Ya, silakan. Bukan ini ya Pak, yang jadi rumusnya itu yang R aksin sama dengan R prime sama dengan R kurang VT ya Pak? Yang mana? Oh iya, terbalik. Yang itu ya. yang... Ya, ini sebenarnya Iya Pak. oke lah ya. Oke, terima kasih. Sebenarnya sama aja sih. Ini saya buat ini aja deh. Buat plus minus aja deh. Sorry. Maaf. Itu aja. Sama aja kan ya? Pakai plus minus. Oke, ada pertanyaan nggak? Jadi intinya Anda mau pilih plus atau minus sama aja. Jadi baik dia itu bergerak ke kiri atau ke kanan, sama saja. Oke, ada lagi yang lain? Oke, tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Oke, ini sudah terlihat lagi ya.
Oke, jadi kita review lagi tadi ya ini apa namanya tentang hukum kolom gitu ya, bahwa ini adalah invarian, jadi seperti ini. Nah, jadi kalau secara umum sebenarnya hukum kolom ini kan merupakan ini ya apa namanya gaya konservatif ya gitu ya. Jadi gaya konservatif itu biasanya kan ada potensial di sana. Nah, potensialnya itu merupakan gayanya itu merupakan gradien dari sebuah fungsi potensial atau energi potensial. Di sini kebetulan U di sini adalah energi potensial. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini di pernyataan sebelah kanan ya, antar interaksi antar muatan itu kan di situ tidak ada suku massa kan. Nah, suku massanya di mana? Suku massa itu di sebelah kiri. Ketika interaksi tersebut kita nyatakan sebagai gaya, itu berarti sudah mengasumsikan bahwa partikel-partikel tersebut yang bermuatan tersebut punya massa. Gitu ya. Jadi makanya itu bisa kita gunakan hukum 2 Newton, kan dia bersifat harus bermassa. Dan saya lupa bilang juga bahwa muatan di sini dan juga M di sini itu adalah besaran-besaran yang sifatnya invarian terhadap transformasi Galilean. Oke, jadi karena ini terkait dengan sifat internal partikel secara elementer, massa dan muatan listrik. Nah, ini contoh terkait dengan gerak inersial. Ya, ini contohnya juga dengan gerak roket gitu ya. Kalau Anda tinjau misalkan. Nah, gerak roket itu bisa dikatakan ya gerak yang secara umum ya, artinya orang atau partikel bergerak itu pada umumnya massanya itu berkurang gitu ya. Kebetulan kalau roket ya dia bisa bergerak dengan membuang sejumlah massa. Ya, jadi sejumlah massa tersebut itu berasal dari bahan bakar. Jadi artinya kalau misalkan ya saya tinjau, ya itu adalah misalkan sebuah roket ya, yang awalnya massanya M besar dan kecepatannya adalah V. Kemudian ketika dia itu menambah kecepatannya V plus delta V, gitu, dia istilahnya membuang sejumlah massa. Jadi dm di sini itu adalah selisih antara massa akhir dikurangi massa awal. Gitu. Karena selisih massa akhir dikurangi massa awal itu lebih kecil dari 0, makanya di sini saya kasih tanda negatif di sini. Gitu. Jadi makanya kalau ini saya jumlah ini artinya dikurang. Gitu. Ini berkurang karena dm-nya itu lebih kecil dari 0. Jadi saya menggunakan definisi ini. dm itu adalah pengurangan massa infinitesimal. Ya. Jadi kalau delta M-nya itu saya ambil sangat-sangat kecil. Nah, jadi kalau misalkan ini saya bilang pengamat A yang diam, ya, pengamat A yang diam terhadap bumi lah gitu ya, melihat gerak roket ini. Jadi V di sini adalah kecepatan roket terhadap A, sedangkan U ya itu adalah kecepatan massa gitu ya, kecepatan bahan bakar yang dibuang terhadap A. Gitu. Jadi terhadap pengamat di bumi. Nah, jadi kalau kita gunakan gaya eksternal, jadi F eksternal itu adalah perubahan momentum dibagi waktu ya. Jadi dm itu sendiri itu adalah M plus dm kali V plus dV dikurangi UdM dikurangi M V gitu ya. Oke. Dibagi dt. Jadi nanti ini Anda bisa lihat MV dikurangi MV itu 0. Antara dm dengan MdV itu karena dua-duanya infinitesimal, jadi dia akan menuju 0 lah gitu ya. Jadi artinya nanti kita dapatkan bahwa gaya eksternal terkait dengan gerak roket adalah seperti ini. Jadi V dikurangi U
ya, V dikurangi U, yaitu adalah gerak relatif bahan bakar terhadap roket. Gerak bahan bakar yang dibuat terhadap roket. Jadi ini adalah ini. Nah, ini sekarang kalau bagaimana kita buktikan bahwa dia itu adalah invarian. Oh, sebentar. Ada catatan dulu. Jadi apa namanya, M di sini adalah bentuknya invarian ya, seperti tadi. Karena M ini adalah massa dari roket. Kemudian T itu juga ada absolut ya gitu. Nah, jadi kalau kita ini kan R prime itu sama dengan R kurangi V kali T, itulah kecepatan kerangka ya. Itu kita bisa apa namanya, dapatkan bahwa V kurangi U itu dia sifatnya invarian. Jadi artinya memang yang masalah itu di suku ini. Jadi ternyata ini invarian, M juga invarian, T juga invarian. Oke? Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Untuk dV-nya dia invarian ya. Karena kan dia V kecil di sini kan sama dengan dV kecil itu sama dengan dV kecil prime. Yang ini. Oke, sampai sini dulu pertanyaan nggak? Pertanyaan? Atau mungkin komentar? Silakan. Memastikan, Pak. Ya, halo ya. Yang V kecil itu tadi kecepatan si roketnya ya, Pak? V kecil itu kecepatan roket ya. Yang ini. Kalau V besar, baik. V besar itu kecepatan kerangka. Jadi semuanya ini kecil semua. Baik, Pak. Ada lagi Terima yang kasih, lain? Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Oke. Kemudian ini tadi kita berbicara tentang kenapa lagi? Berbicara tentang mekanika Newton. Nah, sekarang kita bicara tentang teori Maxwell, teori alternatif Maxwell. Nah, teori alternatif Maxwell ini sebenarnya dibangun oleh beberapa persamaan, gitu ya. Jadi oleh Gauss, Ampere, Faraday, dan Lenz. Nah, sebelum era Maxwell, Gauss, Ampere, Faraday, dan Lenz ini itu melihat bahwa fenomena listrik dengan fenomena magnetik itu dua hal yang berbeda, gitu. Tapi disatukan oleh teori elektromatik Maxwell, bahwa keduanya itu tidak lain adalah merupakan peristiwa yang ekivalen atau sama, gitu. Jadi tidak dibedakan antara listrik dengan magnetik. Nah, itu bisa dikatakan ide unifikasi di sana. Nah, kalau saya sebutkan, mungkin kita review dulu sebentar ya. Persamaan Maxwell itu apa? Yang pertama itu persamaan Gauss. Yang sebelah kiri ini adalah persamaan Gauss untuk listrik. Ya. Sedangkan yang sebelah kanan itu adalah persamaan Gauss untuk magnetik. Gitu ya. Jadi kalau del dot E itu sama dengan rho, ya saya ambil konstantanya saya ambil 1. Jadi del dot E itu terkait dengan distribusi dari medan listrik dalam suatu volume. Del dot E. Sedangkan rho itu bisa dikatakan penyebabnya apa? Penyebabnya itu apa? Dan itu mengindikasikan bahwa kalau rho di situ tidak nol, itu mengatakan bahwa persamaan Gauss untuk listrik itu mengatakan bahwa monopol listrik itu ada karena rho-nya tidak nol secara umum. Monopol itu artinya ya cuma satu kutub, positif atau negatif di listrik. Sedangkan di magnetik del dot B itu sama dengan nol. Itu artinya tidak ada monopol magnetik. Jadi distribusi medan magnetik dalam suatu volume itu tidak terkait dengan namanya monopol magnetik. Del dot B sama dengan 0. Tapi kalau del dot E sama dengan rho itu artinya bahwa distribusi medan listrik dalam suatu volume dan suatu ruang itu bersumber dari monopol listrik.
Oke, nah, artinya ini apa? Kalau yang di magnetik itu tidak ada. Artinya kalau batang itu, suatu batang magnet itu kan kita bisa tahu itu adalah apa namanya, kutubnya itu adalah utara dan selatan, utara dan selatan. Nah, jadi kalau saya bagi-bagi makin kecil dia batang-batang tersebut, bahkan sampai ukuran atom, itu kita pasti selalu menemukan dipol. Dipol itu adalah yang utara dan selatan, tidak pernah utara saja atau selatan saja. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi del dot B sama dengan 0 ini ya konsekuensinya cukup besar ya. Jadi Maxwell memprediksi itu tidak ada monopol magnet. Nah, kalau Anda baca bukunya, papernya Dirac, Dirac itu mencoba del dot E itu ada monopol magnetik. Ternyata itu menjadi problem. Jadi problem. Jadi ada yang disebut namanya string gitu ya. Istilahnya bukan string theory, bukan. Jadi ada solusi yang terkait dengan singular di kutub-kutub dari bolanya gitu. Jadi itu memang sedikit, bukan sedikit, memang aneh gitu ya, seperti itu. Nah, ini contohnya misalkan ya, kalau kita ambil misalkan atom hidrogen aja ya, yang punya satu inti yang bermuatan positif dengan elektron yang mengelilingi intinya gitu ya. Ketika elektron itu bergerak ke kiri atau berlawanan arah dengan jarum jam, itu akan ada arus kan. Arus itu yang terkait arahnya berlawanan. Jadi arahnya searah jarum jam arusnya. Oke. Nah, karena ada arus dan arus tersebut istilahnya ada luas di situ. Luas lingkaran. A0 di situ adalah disebut jari-jari Bohr. Jadi kalau itu dalam keadaan dasar, itu berarti gambaran semi klasiknya bahwa atom itu tuh bisa dipandang sebagai dipol magnetik. Jadi dia itu ada apa istilahnya? Ada arus yang sama dengan jarum jam gitu. Terus arah medan magnetiknya dia ke bawah gitu ya. Bukan ke bawah. Kalau dari gambar ini dia menembus bidang papan gitu ya, seperti itu. Jadi arah B-nya ke sana. Nah, kalau kita lihat ya, medan magnetik dari yang dihasilkan oleh apa namanya arus listrik ini itu merupakan medan magnetik dipol di sini karena dia ada dipol magnetik di sini. Yang M kecil sama dengan I kali A. Seperti itu. Dan ini diamati sampai sekarang itu memang tidak ada monopol magnetik. Kemudian ada persamaan ampere ya, yang del cross B sama dengan J. Nah, itu dilengkapi oleh Maxwell dengan menambahkan suku do E per do T, gitu. Adanya perubahan listrik. Jadi artinya bahwa perubahan listrik itu, medan listrik itu bisa menyebabkan medan magnetik. Kalau del cross B itu artinya distribusi medan magnetik dalam luas. Kalau del cross E itu artinya distribusi medan listrik dalam luas. Jadi kalau del cross itu biasanya dalam luas. Kalau del dot itu distribusinya dalam volume. Fisisnya seperti itu. Oke, nah yang hukum ampere itu dimodifikasi oleh Maxwell dengan menambahkan do E per do T. Sedangkan yang bawahnya itu adalah hukum Faraday-Lenz. Artinya perubahan medan magnetik menyebabkan adanya distribusi medan listrik dalam luas. Intinya seperti itu. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Sampai sini dulu ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada? Ada? Pak, ya. izin memastikan Pak, I yang digunakan ini apakah I yang kuat arus listrik itu Pak? Yang mana yang I ini? Yang di dipol magnetik. Dipol magnetik. Ya, yang ini, yang I sama dengan E kali V maksudnya. Iya Pak. Ya, maksudnya pertanyaannya kenapa? Mau mastiin Pak, itu I-nya I kuat arus listrik atau yang lainnya Pak? Ya, I kan gini. Ya, iya, I itu adalah arus listrik. Betul. Ini arus listrik. Arus listrik.
Jadi kalau arah muatan, kan kalau arah arus itu kan dia berlawanan arah dengan arah muatan kan, arah muatan negatif malah. Jadi kalau arah elektronnya bergerak berlawanan arah dengan jarum jam, berarti arusnya itu searah dengan jarum jam, itu aja. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan. Nah, permasalahan yang muncul itu begini. Jadi kita tahu bahwa di mekanika Newton itu dia invarian terhadap transformasi Galilea. Oke. Nah, kita tahu misalkan kita ambil contoh tadi lah untuk yang kasus statik gitu ya, bahwa E di sini itu juga transformasinya invarian terhadap transformasi Galilea. Jadi yang pertama ini sebenarnya ini untuk kasus elektrostatik. Nah, ternyata untuk kasus elektrodinamik itu tidak seperti itu gitu. Jadi dia ada tambahan suku lah di sini. Kemudian juga apa namanya rho prime di sini itu dia ternyata tidak sama gitu. Untuk yang kasus elektrodinamik. Jadi bukan elektrostatik tapi elektrodinamik. Nah, jadi bisa dikatakan transformasi Galilean itu dia tidak kompatibel dengan teori elektromagnetik Maxwell. Jadi maka bisa dikatakan mekanika Newton ini tidak kompatibel dengan teori elektromagnetik Maxwell. Itu dari sifat kerangka inersialnya. Jadi transformasi Galilean itu tidak invarian terhadap teori Maxwell itu tidak invarian terhadap transformasi Galilea. Nah, kemudian ada lagi yang muncul juga masalah gitu ya. Jadi karena itu tidak kompatibel, ya, jadi fisikawan pada saat itu memperkenalkan yang disebut namanya kerangka universal. Jadi kerangka universal itu adalah kerangka yang diam di pusat alam semesta. Jadi dia namanya kerangka universal ya. Jadi dia itu diam. Jadi semua di alam ini bergerak relatif terhadap kerangka universal tersebut. Jadi seperti itu. Jadi alam semesta ini dianggap sebagai bola sempurna lah, misalkan seperti itu. Jadi sebagai objek isotropik. Nah, kemudian juga ini ada permasalahan juga ya di di persoalan Maxwell. Jadi persoalan Maxwell itu kan seperti kemarin yang saya bilang, dia memprediksi ada gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang yaitu gelombang yang dapat merambat dalam vakum. Jadi dia bisa merambat dalam vakum. Nah, ini juga seperti yang saya bilang kemarin, ini juga menjadi masalah. Jadi masalah. Nah, masalahnya kemudian juga ditambah lagi ini. Ada istilahnya penemuan oleh Frank Hertz ya, fisikawan Jerman, dan dia bisa membangkitkan gelombang elektromagnetik. Dan Young ini di sini bisa menjelaskan fenomena interferensi, ya, jadi bahwa cahaya itu merupakan gelombang EM gitu ya, itu dengan menggunakan percobaan dua celah gitu ya. Nah, cuma memang jadi bukti sudah ada gitu ya. Dan orang membuat asumsi bahwa ini mungkin bukan vakum gitu, tapi merupakan yang adanya namanya medium ether. Jadi medium ether ini diperkenalkan untuk istilahnya khusus untuk gelombang EM dan gelombang cahaya, karena dia diprediksi dapat merambat dalam vakum. Jadi bisa dikatakan secara tidak langsung kalau memang ini ada gitu ya, itu dia memodifikasi teori Maxwell nantinya gitu. Tapi nyatanya kok bisa hilang ya?
Anda kelihatan ini nggak Michelson-nya atau cuma Morley-nya aja? Halo, tes. Morley-nya saja, Pak. Morley-nya aja ya, oke. Berarti ada yang hilang di sini. Ini harusnya Michelson Morley. Michelson-Morley eksperimen. Ya, jadi mereka berdua ini membuat eksperimen ya, itu untuk menguji keberadaan ether dan ternyata kan tidak ada. Jadi artinya memang bisa dikatakan awalnya niat dari Michelson-Morley ini dia untuk apa istilahnya memprediksi atau untuk membuktikan keberadaan ether, tapi ternyata dia negatif. Jadi dia menggunakan interferensi dari Frege ya. Frege itu seperti bola ya, bola setengah bola gitu. Nanti kita lihat ada interferensinya itu berupa cincin lah gitu. Jadi ada yang di pusat, ada yang terang, gelap. Ada gambarnya juga. Dan dia ternyata hasilnya adalah negatif. Sehingga ini bisa dikatakan bahwa medium ether itu tidak ada. Jadi medium hipotesa yang berupa medium ether, tempat medium untuk menambah cahaya itu memang tidak ada. Jadi bisa dikatakan teori Maxwell itu benar. Gitu. Secara eksperimen memang tidak ada medium ether. Gitu. Oke, ini ada lagi nggak ya? Oke, ya itu terkait dengan masalah mekanika Newton versus teori elektromagnetik Maxwell. Ada pertanyaan nggak? Izin bertanya, Pak. Ya. Yang tadi ada I sama dengan E kali V itu dapat dari mana ya, Pak? Soalnya kan setahu saya kan kalau I kan itu definisinya kan muatan per satuan waktu. Terus Ya, di ya. yang ruas kanannya ada muncul itu dari mana ya, Pak? Oh ya, sorry. Ya, mungkin saya ada yang kelupaan. Sebentar, tadi yang mana ya? Betul-betul ya, betul Anda. Mungkin bukan I kali V ya, tapi I dikali dengan F frekuensi. Oh ya, betul. Jadi ini saya hapus dulu ya. Ini sebenarnya nggak perlu saya hapus, dipindahin aja. Ini saya hapus dulu. Ini jadi sebenarnya adalah E dikali V betul-betul. Ini adalah E dikali dengan V dibagi dengan, kalau ini apa istilahnya ada radius R besar gitu, adalah 2pi kali R lah gitu. Jadi ini sebenarnya nanti adalah E dikali dengan periodenya, jadi satu periode atau E kali F lah gitu, frekuensi. Ya, saya kelupaan di situ. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Pak, permisi, ini belum share screen ya, Pak? Sorry. Belum share screen ya, sorry. Maaf, kelupaan. Ya. Oke. Itu cukup jelas atau gimana? Ada lagi yang lain? Jadi T di sini adalah periode ya, periode dari elektron mengelilingi inti. Jadi ini gambaran semi klasik loh. Kalau gambaran modernnya kan pakai mekanika kuantum ya, pakai probabilitas. Ini gambaran semi klasik. Walaupun ada kita pakai gambaran kuantum ya, tapi gambaran semi klasik itu masih dipakai tetap ya.
Jadi walaupun gambaran kuantum itu ada, tapi gambaran semi-klasi itu masih bisa dipakai. Ada lagi yang lain? Yang R di sini bisa Anda ganti dengan A0 ya. A0 itu adalah jari Bohr. Jari Bohr apa namanya? Kita asumsikan elektron itu dalam keadaan dasar lah. Seperti itu. Oke, ada lagi yang lain? Cukup jelas atau ada komentar lagi? Ada nggak? Ada komentar? Oke, pertanyaan lagi? Tidak ada. Oke, kalau nggak saya lanjutkan. Tadi oke. Oke, ini sudah terlihat. Tes sudah terlihat belum? Udah, Pak. Sudah, oke. Jadi apa namanya? Jadi pada saat itu karena Michelson-Morley bilang itu tidak ada mediometer, jadi ya teori Maxwell ya bisa dikatakan betul. Gitu. Jadi dua pilihan waktu itu. Kita mau merubah mekanika Newton atau merubah teori Maxwell, itu kedua pilihan yang sulit. Gitu. Semua teori itu sama-sama established. Nah, tapi Einstein ya, dia dengan ya kejeniusannya itu dia apa namanya, yang dirubah itu bukan teori elektromagnetik Maxwell-nya, tapi dengan tapi yang dirubah itu adalah mekanika Newton. Sebenarnya keberhasilan Einstein merubah mekanika Newton ini yang diindikasikan itu bukan hanya dia ya, tapi juga dari ide dari istri pertamanya Mileva itu ya. Karena Mileva juga termasuk wanita yang cerdas gitu ya, yang dinikahi Einstein pada saat itu. Dan mereka sering diskusi fisika gitu ya terkait dengan itu. Jadi itu tidak lepas juga dari diskusi dengan, mungkin pada waktu itu mereka misalnya pacaran lah gitu, tapi pacaran diskusinya fisika gitu. Dan sampai menikah gitu ya. Walaupun memang berakhir dengan perceraian gitu. Nah, Einstein itu, tapi sebelum apa namanya Einstein merumuskan relativitas khusus ini, sebenarnya ada ini ya Henry Lorentz ya, dia ingin menjelaskan kenapa hasil Michelson-Morley itu negatif. Gitu. Dia dengan memperkenalkan ada namanya kontraksi panjang gitu ya. Makanya transformasinya itu disebut transformasi Lorentz gitu. Tetapi yang dilakukan Lorentz itu hanya bersifat apa namanya, bersifat lokal, kasuistis gitu ya, hanya menjelaskan itu. Nah, kenapa Einstein terkenal? Karena ya tadi Einstein memperkenalkan konsep tentang ruang waktu dan menggunakan transformasi Lorentz gitu, untuk menjelaskan bagaimana fisika itu dirumuskan secara geometri. Nah, itu salah satu milestone-nya di sana. Sebentar. Milestone itu apa ya? Namanya itu apa sih, milestone itu penemuan yang besar lah gitu, yang sangat-sangat besar. Oke, nah jadi tahun 1905, satu lagi juga. Nah, selain Lorentz juga yang berjasa, apa namanya, yang berjasa terhadap Einstein juga menggunakan ide Hermann Minkowski sebenarnya. Ya bisa dikatakan itu karena Minkowski itu adalah guru Einstein di ETH Zurich ya, di Swiss waktu itu. ETH Zurich itu masih ada gitu ya. Nah, jadi bahkan Minkowski ini menyebut Einstein itu sebagai mahasiswa pemalas gitu. Saya nggak tahu lah kenapa gitu. Jadi kata-katanya bahkan sangat kasar sekali. Gitu. Tapi walau bagaimanapun
Minkowski juga dia punya jasa gitu ya terhadap bagaimana Einstein mengkonstruk ruang waktunya. Makanya ruang waktunya disebut ruang waktu Minkowski. Gitu. Ruang waktu Minkowski. Karena Minkowski itulah salah satu gurunya Einstein di sana. Nah, jadi tahun 1905 kalau Anda punya kesempatan itu bagus juga tuh untuk melihat ya paper di Annalen der Physik tentang relativitas khusus sebagai ini aja bukan nostalgia ya. Jadi kita mengerti sejarahnya gitu bagaimana Einstein itu bisa merumuskan seperti itu gitu ya. Dia idenya seperti apa tuh bisa dibaca di sana. Aslinya papernya bahasa Jerman karena kan Annalen der Physik itu ya dia paper Jerman. Annalen itu bahasa fisik itu bahasa Jermannya fisik gitu kalau di Inggris. Nah, kalau istilahnya dua paper tersebut itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, jadi intinya adalah yang dilakukan Einstein itu. Jadi kalau misalkan dia menggunakan cahaya, ya, jadi misalkan ada dua buah peristiwa. Jadi A memancarkan cahaya dari A ke B, gitu ya. Nah, tentunya kita tahu bahwa jarak yang ditempuh cahaya dari A ke B, ya itu adalah seperti ini kan. Oke. Nah, ini yang di paper Einstein yang Einstein lakukan seperti ini. Jadi kalau saya ini kan, ini delta Y-nya hilang ya. Ini terlihatnya cuma delta X aja kan, tidak kuadrat ya. Halo, tes? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Oke, ini saya tambahkan. Oke, jadi kalau ini saya kuadratkan, kiri dan kanan, itu dapatnya seperti ini. Oke. Nah, jadi Einstein masih menggunakan definisi kerangka inersial dari Newton, bahwa kerangka inersial itu adalah kerangka yang diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Itu masih dipakai. Gitu ya. Nah, jadi kalau ini di kerangka diam, ya, ini bentuknya jadi seperti ini. Ya, delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat tambah delta Z kuadrat. Sebentar, ini saya hapus dulu yang ada ini apa ya. Oke. Jadi Einstein itu mengklaim, ya. Jadi kerangka inersial kita masih menggunakan definisi Newton. Kerangka inersial itu rangka diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Tapi yang digunakan Einstein itu bukan hukum Newton yang merupakan yang disebut nama interval peristiwa cahaya, dia nyebutnya. Jadi kalau di kerangka diam itu adalah bentuknya seperti ini. Kalau di kerangka bergerak itu pakai prime semua. Delta X prime, delta Y prime, dengan delta Z prime, dan delta T prime. Dan C-nya juga C prime. Oke, sampai sini dulu pertanyaan enggak? Bertanya Pak, tadi di atas itu ada yang centang sama silang, itu maksudnya apa ya Pak? Yang mana? Di awal tadi. Nah itu di situ. Oh ya, ini cuma ini aja. Ya kita kan punya mekanika Newton. Pilihannya itu merubah mekanika Newton, yang centang ini, yang silang ini, atau mempertahankan hukum Newton, mekanika Newton, yang di sini merubah teori Maxwell, teori alternatif Maxwell, atau mempertahankan
Seperti itulah kurang lebih. Jadi kalau nggak merubah mekanika Newton atau merubah teori alternatif Maxwell. Jadi kalau centang di sini artinya mempertahankan. Nah, Einstein dia memilih apa istilahnya merubah mekanika Newton. Ini seharusnya bukan mempertahankan ya. Jadi sifatnya itu dia Einstein itu ingin merubah mekanika Newton. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya, sama-sama. Ada lagi yang komentar? Jadi kalau kita bicara tentang sejarah lahirnya sebuah teori, baik relativitas atau teori kuantum, gitu, itu menarik kalau kita baca argumentasinya. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan sebentar lagi. Ini Westrian hadir nggak ya? Kayaknya nggak ada ya. Westrian nggak ada kan ya? Oke, nah, jadi tadi di kerangka kita masih menggunakan kerangka inersial itu diam atau GLB. Ya, O diam, O prime bergerak, GLB. Jadi Einstein itu dalam papernya dia menggunakan interval peristiwa cahaya ya, yang tadi dari A ke B. Jadi kalau di O itu melihat interval cahayanya seperti ini. Kalau yang di O prime semuanya pakai prime. Itu semuanya pakai prime, pakai X-nya pakai X prime, Y-nya pakai Y prime. Kemudian Z pakai Z prime gitu ya. C-nya juga pakai C prime, dan T-nya juga pakai T prime. Nah, sesuatu hal yang baru dilakukan Einstein itu ini tadi. Di sini T-nya tidak lagi absolut, tapi merupakan satu hal yang sifatnya relatif. Jadi memperlakukan sebagai koordinat. Maka namanya juga namanya koordinat ruang waktu. Ruang waktu, ada ruang dan waktu. Oke, nah dari sini dengan awalnya merumuskan interval peristiwa cahaya ini, nah Einstein itu apa istilahnya ini bukan postulat ya, jadi udah jadi prinsip sekarang. Jadi prinsip bahwa kerangka inersial itu bersifat ekivalen, jadi satu sama lain itu sama. Nah, jadi walaupun kita masih menggunakan kerangka inersial, definisi kerangka inersialnya itu sama dengan mekanika Newton, tetapi inisial yang digunakan untuk menggambarkan kerangka inersial itu bukan lagi mekanika Newton, tapi dengan menggunakan interval peristiwa cahaya ini. Bedanya di situ. Nah, makanya nanti transformasinya bukan transformasi Galilean lagi, jadi transformasinya berupa transformasi Lorentz. Dan yang kedua, nah ini prinsip ini dipakai juga. Ini juga prinsip yang diambil dari hasil percobaan Michelson-Morley, bahwa kelajuan cahaya dalam vakum, itu dia konstan, tidak bergantung pada gerak pengamat. Jadi secepat-cepatnya gerak pengamat, C itu tetap dihitung adalah C, tidak berubah. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nah ini saya ambil contoh ya, yang sederhana dulu. Jadi idenya seperti ini. Jadi ini ada O dengan O prime, dianggap bahwa O prime itu adalah bergerak sepanjang sumbu X, gitu ya. Sehingga nanti transformasinya itu jadi bentuknya seperti ini. X prime sama dengan AX tambah B, CT, A1, B1, CT, gitu seperti ini. Dan A, B, dan A1, B1 itu adalah konstanta real. Jadi A, B, A1, B1 itu semuanya adalah
bilangan real. Dan sama halnya dengan transformasi Galilean yang sebelumnya, karena ini yang bergerak sepanjang sumbu X, maka Y prime dengan Z prime itu sama. Y prime sama dengan Y, Z prime-nya sama dengan Z. Oke, nah jadi kalau dia itu berubah, kita sebut aja delta X di sini. Jadi delta X-nya itu adalah delta X prime, itu adalah A kali delta X plus B, C kali delta X. Ya, apa namanya, C delta T prime itu jadi A1 delta X tambah B1 C delta X. Jadi deltanya yang berubah. Delta Y prime juga sama. Delta Y sama dengan delta Z prime sama dengan delta Z. Nah, apa maksud dari postulat pertama itu adalah ini. Jadi dikatakan ekivalen itu bahwa ada sebuah transformasi yang merubah dari GLB ke diam atau sebaliknya dari diam ke GLB. Nah, jadi transformasi yang kompatibel dengan interval peristiwa itu adalah transformasi Lorentz. Jadi nanti saya memasukkan delta X prime ini, delta T prime ini dengan delta Y prime dengan delta Z prime, sedikit ke yang sini, ke persamaan 2 yang GLB ini, nanti bagaimana caranya agar supaya yang prime itu jadi tidak ada. Gitu. Jadi bisa dikatakan ekivalen. Begitu. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya lanjutkan? Pertanyaan. Oke, ada pertanyaan? Pertanyaan? Tidak ada. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, jadi nanti Anda masukkan ke sana, ke yang delta T prime ini, dia harus menjadi delta X kuadrat yang tidak ada prime-nya. Gitu. Nah, jadi kalau saya masukkan yang prime ini ya, ke persamaan di atas, yang GLB tadi, itu kan saya dapatkan seperti ini. Ya. Jadi kalau delta Y langsung saya dapatkan karena delta Y prime kan sama dengan delta Y, delta Z prime sama dengan delta Z. Kalau yang delta X prime itu saya rubah jadi seperti ini. Jadi kalau saya ini kan, saya apa namanya, nyatakan gitu ya. Jadi agar supaya dapatnya itu adalah semuanya tanpa prime, maka akan saya dapatkan kondisi seperti ini, bahwa A kali B itu sama dengan A1 kali B1, sedangkan A kuadrat kurang A1 kuadrat sama dengan 1, B1 kuadrat kurang B sama dengan 1. Nah sebenarnya dari kita lihat, dari kondisi 2 dan 3 itu mengatakan bahwa transformasi ini itu dia bersifat hiperbolik. Hiperbolik. Maksud hiperbolik itu artinya bahwa ini ada bentuknya cosinus atau sinus hiperbolik. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau kayak saya dalam bentuk matriksnya seperti ini. Gitu. Nah jadi kalau Anda misalkan masukkan ya A1 sama dengan B sama dengan V per C kali gamma ya, dan gamma itu sama dengan A sama dengan B1. Kalau saya masukkan ke sana, ke persamaan 2 misalkan. Ya. Persamaan 2, persamaan 1 itu menyatakan yang betul V per C kali gamma kuadrat itu sama dengan A1 kali B1. Ya. Kemudian A kuadrat kurangi A1 itu didapatkan bahwa gammanya itu harus bentuknya akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat pangkat min setengah. Gitu. Seperti itu. Jadi artinya secara lengkap transformasi Lorentz ini
Itu bisa saya tuliskan seperti ini khusus untuk apa namanya yang sepanjang sumbu X bergeraknya. Nah, kalau secara umum bisa nggak? Bisa. Anda bisa lihat di bukunya siapa ya, orang Rusia lah ya, Volkov atau apa, itu ada transformasi Lorentz untuk sembarang gerak. Coba mungkin nanti ada tugas saja di situ, dikumpulkan, Anda tuliskan persamaan Lorentz dalam bentuk yang lebih umum gitu. Itu di proposal ada. Mungkin di Google juga Anda bisa cari. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, transformasi Lorentz itu adalah V per C. Ada V-nya di sini positif. Kalau saya transformasikan V-nya itu saya ganti jadi minus, ya V minus. V menjadi minus V gitu ya. Jadi nanti biasanya, ini Anda bisa buktikan ya, bahwa kalau saya rubah dari prime ke tidak prime, jadi CT sebenarnya dinyatakan dengan prime, itu jadi seperti ini. Jadi ini yang dikatakan yang disebut namanya inverse transformasi Lorentz. Jadi kalau transformasi Lorentz-nya itu adalah ke arah V ke sana, ya maka inverse transformasi Lorentz itu saya ambil O prime-nya itu diam, ya, yang komponen O, yang koordinat O-nya itu bergerak sepanjang sumbu X, tapi dia berlawanan. Jadi V dirubah menjadi min V. Jadi makanya kalau kasusnya seperti ini disebut namanya inverse transformasi Lorentz. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Sebelum saya lanjutkan. Oke, ada pertanyaan nggak? Halo, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Tidak ada. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian ini kalau kita lihat ya, sebenarnya V di sini itu adalah bilangan real. Aslinya itu dari min tahingga sampai plus tahingga. Tidak ada batasan sebenarnya. Nah, tapi memang kalau kita lihat dari gambaran ini, agar supaya gamanya itu bernilai real, dia memang V-nya itu dibatasin lebih kecil atau sama dengan C. Gitu ya. Ketika V sama dengan C, dia jadi meledak dia. Jadi ini. Nah, jadi kalau kita batasin untuk yang dari min C atau min C sampai C, ya artinya mutlaknya itu adalah lebih kecil dari C, gitu. Nah, ini adalah untuk benda-benda yang punya massa diam, artinya benda-benda bermassa seperti kita di sini. Jadi secepat apapun kita bergerak, itu pasti kita bisa mendapatkan sebuah kerangka di mana kita melihat benda tersebut diam terhadap kita. Itu maksudnya seperti itu. Yang V-nya lebih kecil dari C, jadi dia punya massa diam. Kalau V sama dengan C, itu gamanya tak berhingga. Nah, ini yang disebut cahaya. Nanti kan kita bahas lagi seperti ini. Nah, kalau untuk V lebih besar dari C, itu dia imajiner. Jadi bisa dikatakan ini bukan merupakan hal yang fisis. Gitu. Nah, sekali lagi ini terkait dengan apa namanya relativitas khusus ya. Jadi Leneho itu dari Harvard itu tahun 95 atau 96 gitu ya. Dia berhasil istilahnya mengerem cahaya gitu ya. Jadi dengan menggunakan gas sodium itu pada suhu di sekitar 0 Kelvin. Sekitar 0 Kelvin, dan dia bisa menghitung apa namanya cahaya tersebut itu punya kecepatan 1 meter per sekon. Jadi seperti orang jalan.
Kecepatan pasukan. Ya orang jalan lah, plus gitu ya. Kalau yang sangat cepat. Nah, terus dia juga bisa mengerem cahaya. Ini perempuan ini, profesor di Harvard udah pensiun. Kalau V-nya menuju 0. Nah, ini disebut namanya Bose-Einstein condensation. Jadi artinya karena cahaya itu bersifat boson, jadi dia bisa menumpuk dalam satu keadaan. Itu disebut namanya Bose-Einstein condensation. Nah, tapi tentunya ya ini sebuah catatan gitu ya. Jadi kalau cahaya itu bersifat sebagai partikel dan dia bekerjanya pada sekitar suhu 0 Kelvin. Sedangkan di relativitas khusus kita tidak berbicara tentang temperatur. Jadi sebenarnya ini sudah melibatkan banyak ilmuwan ya, salah satunya mekanika statistik dengan mekanika kuantum. Mekanika kuantum. Jadi sudah jauh lagi. Jadi ini sudah beyond relativitas, beyond special relativity lagi. Ada pertanyaan enggak? Halo, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang tadi di transformasi Lorentz, Ya, itu yang di koefisien yang suku X aksen, yang X itu, kok bisa ada V per C-nya ya, Pak? yang mana? Yang A1B Yang ini bawah. bukan? Bentar. Iya, yang A1B, Pak. Ya, jadi ini main istilahnya tebakan aja. Jadi tebakan, misalkan ya misalnya gini, ya ini bisa dikatakan tebakan. Yang penting dia harus memenuhi 1, 2, 3 aja kondisi matriksnya. Jadi kalau saya masukkan, ini saya tebak gitu, ini kan karena bersifat hiperbolik. Jadi kalau saya tebak ya A1 dengan A1 kali A kali B sama dengan A1 kali D1. Jadi A1 itu sama dengan B sama dengan V per C gamma. Karena kan gini, yang sebelah kiri ini kan dia satuannya panjang, dimensinya panjang. Sebelah kanan yang CT, XYZ juga satuannya panjang, maka di sini dia yang matriks ini harus tidak berdimensi gitu. Yang matriks ini. Jadi makanya dia pakai V per C dan gamma ini kan jelas tidak berdimensi. Gitu. Jadi ini istilahnya salah satu pengambilan apa namanya parameterisasi lah istilahnya gini. Kita nyebutnya seperti ini. Jadi dia apa istilahnya parameterisasi seperti ini. Kalau Anda ambil A sama dengan cos hiperbolik gamma, apa hiperbolik theta misalkan, A1-nya itu misalkan sinus hiperbolik gamma gitu ya, itu juga bisa. Tapi nanti itu kan salah satu parameter aja kan, salah satu parameter saja. Nah, artinya parameter yang lainnya juga memungkinkan. Jadi bisa kita ambil seperti ini. Ada yang lain? Itu mungkin yang bisa saya jawab. Ada lagi yang lain nggak? Makasih, Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Oke. Mungkin sampai sini aja dulu ya. Kita lanjutkan